Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regi Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kalian temukan di saham Keju atau Mulia Bogaraya. Jadi laporan keuangan kuartal pertama 2024 sudah keluar. Kita lihat di sini ada direktur utamanya yaitu Indrasena Padmawijaja. Direkturnya ada Jeffrey Halim. Untuk alamat kantor mereka ada di kawasan BIE ya, di Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saham Keju ini kan yang dia yang buat keju Proces ya, tahu kan? Proces yang kemasan itu. Dan di sini dikatakan dia ini laporan keuangannya ini satuan penuh dan dalam bentuk rupiah. Untuk asetnya kita lihat kasnya ini sedikit meningkat cukup banyak ya. Dari 100-an miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Piutang usaha ini pun meningkat, piutang usaha meningkat. Tapi pihak berhasil ini cukup banyak. Dari 100 miliaran sekarang menjadi 154 miliaran. Dan dilihat dari asetnya ini pun meningkat ya, dari 800-an miliaran sekarang menjadi 895 miliaran. Untuk utang usahanya ini kalau kita lihat langsung ini meningkat juga, 157 menjadi 183 miliaran. Nah ini berarti meningkat kurang lebih berapa nih? Berarti kurang lebih 25 hingga 26 miliaran ya. Dan jika dibandingkan dengan ekuitasnya berarti peningkatannya ini ternyata ekuitasnya ini meningkat lebih banyak. Karena ekuitas meningkat kurang lebih 40 miliaran, sedangkan tadi cuma 20-an gitu. Berarti masih cukup bagus ya. Bahkan untuk penjualan besinya meningkat ketika banyak sekali perusahaan yang penjualannya itu menurun. Ini merupakan salah satu perusahaan yang penjualannya meningkat di saat seperti ini. Untuk laba brutonya meningkat dari 80 miliaran menjadi 100 miliaran. Beban umum lah meningkat, penghasilan keuangan ini menurun sedikit. Pokoknya totalnya dari untung 29 miliaran sekarang jadi untung 40 miliaran. Berarti kan cukup bagus ya. Kemudian kita lihat di sini, ternyata walaupun tadi labanya meningkat, itu pembayaran kepada pemasoknya juga ternyata berkurang dari 233 miliaran menjadi 100 miliaran. Berarti dia berkurang. Kalau berkurang tahu-tahu sendiri. Ini komisaris utama ada Hartono Atmaja, kemudian direktur utamanya ada Paulus Tejo Sutikno. Ini kayaknya untuk yang jajaran top manajemennya kayak nggak ada yang perubahan ya. Saya nggak ada disebutkan. Ya ini kita skip. Untuk custom banknya kita lihat kasnya ini kasnya meningkat cukup banyak, tapi karena ada deposito. Kemarin nggak ada deposito, sekarang depositonya 100-an miliaran. Tapi saya nggak cukup sayang ya, banyak uangnya di saat seperti ini ketika inflasinya nggak cukup besar nih tahu di deposito. Nah ini kasnya ada euro juga, tapi kayak gitu banyak sih. Kas pada bank kita lihat mereka paling banyak untuk yang rupiah itu taruh di Bank Maybank. Tapi itu pun jualnya udah sedikit berkurang. Ini piutang usahanya. Jika dia ada di sini, ini kayaknya yang piutang usaha pihak berhasil ini agak cukup banyak ya. Kita lihat sekitar 100-an miliaran. Sedangkan kalau pihak ketiga ini 30 miliaran saja, berarti pihak berhasil cukup banyak nih. Dan kalau jika dilihat dari cash flow ini kayak cukup bagus, dimana lebih dari 3 bulan itu sudah sedikit berkurang, dan dari 50 jutaan sekarang menjadi 41 jutaan saja dari transaksi yang 100-an miliaran. Dan jika dilihat ini memang tadi pihak berhasil ini cukup banyak ya, daripada pihak ketiga hanya sedikit saja sih.
Persediaan pun berkurang cukup banyak dari 330 miliaran, sekarang hanya tersisa 233 miliaran. Di mana penurunan paling besar itu di bahan baku. Jadi kalau kita lihat tadi itu kan labanya tadi terlihat meningkat ya. Laba terlihat meningkat dan jadi berapa itu? 30 atau berapa itu untuk labanya. Dan kalau kita lihat persediaannya ternyata berkurang cukup banyak ya. Berkurang cukup banyak itu berarti tahu sendiri, dan bahkan untuk persediaan tadi berkurang lebih banyak daripada total laba yang mereka dapatkan. Nah, tadi misalnya kalau mereka beli bahan baku untuk samakan persediaannya, kemungkinan besar itu labanya agak berkurang ya. Jadi bisa hitung sendiri apakah itu labanya itu memang dia benar-benar laba ataukah dia hanya mengurangi pembelian bahan baku. Ini penjualan bersih ini ada pihak bereaksi. Nah, ini pihak bereaksi ini cukup banyak sih. Dari 100 miliaran sekarang ini 200 miliaran, bahkan pihak ketiga menurun. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Karena pihak bereaksi kan berarti dia sudah melewati perusahaan yang sendiri juga. Tapi kita perlu lihat juga apakah pihak bereaksi itu masuk dalam entitas anak atau enggak. Jadi itu semua perlu dilihat sih. Beban pokok penjualan ini bahan produksi, bahan fabrikasi dan lain-lain, perbaikan dan perawatan. Oh, ini ada kantin juga 300 jutaan ya. Wah, ini agak cukup unik, dimana sebelumnya gak pernah nampak ada yang tulis kantinnya. Dan ini ada kantin juga. Dan jualnya berkurang sih dari 400 jutaan jadi 300 jutaan. Perbaikan dan perawatan dan lain-lain. Kan setahu kami untuk beberapa perusahaan memang ada yang kayak kantinnya itu mereka kasih orang lain untuk kelola dan mereka cuma dapat uang ya. Tapi mungkin ada juga yang kantinnya itu mereka urus sendiri. Beban penjualan ini ada iklan dan promosi dan lain-lain. Perjalanan dinas pun berkurang ya. Ini ada informasi semail. Kalau kita lihat dari sini, tapi penjualan keju blok itu lebih banyak daripada keju lembaran. Nah, keju blok itu masih yang dia belum dipotong-potong ya, tahu-tahu sendiri ya. Ini keju lembaran ini yang kayak itu per lembar gitu-gitu. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini penjualan yang keju lembaran ini kayaknya meningkat cukup pesat loh. Dimana dari 39 miliaran menjadi 60 miliaran, ini kayak cukup bagus sih. Saya kalau dilihat memang penjualannya kayak gak cukup bagus ya. Dimana mereka terus meningkat gitu-gitu. Mereka terus saya kami sekian dan terima kasih, saya